Yo guys, welcome to Ruang Komik. Setelah habis M Invincible sebelumnya, kali ini kita akan membahas komik dengan genre yang sama dengan M Invincible, yaitu I'm Really Not a Demon God Lucky. Nah, manhwa ini tuh sebenarnya manhwa pertama ya yang aku temukan yang mengusung genre salah paham. Jadi sebelum ketemu M Invincible atau Above 10,000 People dan lain-lain, pertamanya aku ketemu manhwa ini dulu. Nah, ini curhat sebentar ya. Jadi karena pertama kali aku tahu ada genre seperti ini yang menurutku sangat menarik dan anti mainstream, saat itu aku sampai baca novelnya juga, sampai tamat bahkan. Dan setelah baca novel itu, menurutku banyak plot di komik ini yang penjelasannya kurang, atau bahkan beberapa ada yang salah. Makanya kalau kalian baca sendiri di komiknya, bakal sering ada beberapa bagian yang tiba-tiba blank aja gitu, nggak tahu maksudnya apa. Nah, aku nggak tahu itu mungkin memang dari komiknya sudah begitu, atau dari terjemahannya ya, karena biasanya manhwa Cina itu translate-nya amburadul. Jadi di video ini, selain dari komik, nanti akan aku tambahkan sedikit penjelasan-penjelasan dari novelnya. Nah, sehingga untuk part pertama ini mungkin penjelasannya akan jadi agak panjang, dan agak berbeda sedikit lah dengan komiknya, tapi alurnya tetap sama. Oke, kita akan mulai, semoga terhibur, enjoy the story guys. Oke, sebelum kita mulai, karena manhwa ini alurnya maju mundur gitu ya. Di sini akan aku ceritakan dulu background karakter utama manhwa ini yang cukup penting supaya kalian tidak bingung. Jadi karakter utama kita ini bernama Linji, yang adalah seorang profesor folklore di salah satu perguruan. Nah, buat yang nggak tahu, folklore itu mirip-mirip seperti legenda atau mitos gitu. Intinya Linji ini mirip seperti guru sejarah lah. Dan Linji ini orangnya juga cukup pintar. Dia juga sangat suka membaca buku, dan setiap hari dia pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, sampai satu hari, Linji ini menginap di perpustakaan sampai malam. Lalu ketika semua orang sudah keluar dari perpustakaan tersebut, dia kemudian melakukan sebuah ritual, meminta agar dia bisa mempunyai semua buku yang ada di dunia ini. Nah, saking sukanya dia ini dengan buku-buku. Singkat cerita, ritual itu berhasil memunculkan atau memanggil sebuah makhluk hitam yang kemudian mengabulkan permintaannya. Tapi dengan bayaran, Linji ini harus ditransfer ke dunia lain alias diisekai. Dan dia juga tidak bisa kembali lagi ke bumi. Nah, Linji pun setuju, lalu ditransferlah dia ke sebuah kota bernama Nuojin, yang tentunya bukan ada di bumi ya. Dan sampai saat itu, Linji pun tinggal di kota Nuojin tersebut. Nah, itu dia cerita awal ya, bagaimana si karakter utama atau Linji ini bisa diisekai ke dunia lain, atau lebih tepatnya ke kota Nuojin. Dan alur manhwa ini bersetting setelah 3 tahun Linji dipindahkan ke kota Nuojin ini. Nah, singkat cerita, selama 3 tahun hidup di Nuojin, Linji membuka sebuah toko buku kecil dan merasa hidupnya ini cukup menyenangkan lah. Dia bisa baca buku sepuasnya karena permintaan dia sebelumnya dikabulkan gitu ya. Yang dia meminta bisa mempunyai semua buku di dunia. Nah, hasil Linji ini bisa mengambil buku apa saja di raknya yang secara ajaib akan muncul otomatis buku tersebut. Jadi misalnya kalau dia membayangkan buku Harry Potter, maka buku tersebut akan muncul di rak toko bukunya. Lalu sehari-hari seperti biasalah, ada beberapa orang yang datang beli buku sambil ngobrol sama si Linji. Intinya menyenangkanlah hidupnya dia ini. Sampai sini intinya hidup Linji ini santai-santai saja. Nah, sampai akhirnya cerita dimulai di suatu malam. Saat itu hujan cukup deras sehingga Linji menyiapkan sebuah payung dan handuk di mejanya. Karena dia berpikir siapa tahu nanti ada orang yang kehujanan ya kan. Lalu mau tidak mau orang tersebut mampir ke toko bukunya. Jadi dia menyiapkan handuk sebagai tanda kebaikannya. Dan dengan kebaikan ini juga Linji berharap orang akan nyaman di tokonya. Lalu akhirnya membeli buku di sana. Karena nyaman ya. Intinya demi marketing bisnisnya juga lah. Seperti yang aku bilang tadi, si Linji ini orangnya cukup pintar dan pandai mencari kesempatan. Marketingnya ini bagus. Nah, di malam tersebut, di dekat toko buku Linji, ada seorang wanita yang sedang diburu oleh beberapa orang. Namun karena si wanita ini cukup kuat, singkat cerita dia pun berhasil membunuh semua orang yang mengejarnya. Nah, sistem kekuatan di manhwa ini nanti akan aku jelaskan setelah ini ya. Tapi sekarang kita lanjut dulu. Jadi, meskipun luka-luka si Nona ini tidak terlalu serius dan berhasil membunuh semua orang yang mengejarnya, namun tetap saja dia butuh tempat bersembunyi untuk memulihkan luka-lukanya gitu ya. Karena kalau bertarung terus-terusan juga bahaya kan. Nah, sampai akhirnya dia menemukan toko bukunya Linji yang saat itu menjadi satu-satunya toko yang buka di jam tersebut. Jadi karena sudah malam, kebanyakan toko yang lain sudah tutup gitu ya, selain toko bukunya si Linji. Sehingga si Nona ini menjadi sedikit curiga awalnya ya. Apakah mungkin toko buku itu adalah jebakan yang dibuat oleh pihak yang mengejarnya, karena sangat kebetulan sekali saat dia butuh tempat sembunyi bisa-bisanya ada toko yang buka. Padahal toko yang lain ini sudah tutup.
apalagi di cuaca hujan deras seperti itu, yang harusnya tidak banyak orang keluar rumah. Nah ini malah ada toko yang buka. Alhasil si Nona menjadi sedikit curiga. Namun karena si Nona juga belum yakin toko itu jebakan atau bukan, jadi cuma dugaan dia saja ya. Dia saat itu memutuskan untuk masuk sajalah, karena lebih mementingkan penyembuhan luka-lukanya daripada kecurigaan yang belum pasti. Nah akhirnya masuklah si Nona ini ke toko buku tersebut, yang kemudian disambut oleh keramahan si Linji. Nah Linji yang melihat ada seorang wanita dengan penampilan yang tidak biasa, karena telinganya terlihat seperti elf dan bajunya kotor dan sobek-sobek. Lalu dia pergi malam-malam seperti ini, apalagi hujan-hujanan gitu ya. Jadi Linji dalam hati menyimpulkan, pasti si Nona ini sedang dalam masalah. Meskipun Linji juga tidak tahu apa masalahnya, tapi yang pasti Nona ini sepertinya punya masalah dengan penampilan yang berantakan seperti itu. Jadi jiwa-jiwa marketing Linji ini langsung bergejolak. Jika dia bisa membuat si Nona ini tenang dan nyaman di tokonya, pasti si Nona ini akan beli buku gitu ya. Jadi intinya marketing lagi lah. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, si Linji ini pandai mencari kesempatan cuan. Nah dipersilakanlah si Nona ini untuk memakai handuk yang tadi sudah disiapkan oleh si Linji. Lalu Linji berkata, kalau dia rupanya tidak sia-sia menunggu sampai malam. Akhirnya datang pembeli yang cantik, gitu katanya. Nah ini sebenarnya cuma pujian biasa ya. Namun hal ini justru membuat si Nona semakin curiga. Apakah pemilik toko buku ini memang sengaja menunggu dia? Apakah pemilik toko ini tahu kalau dia akan kabur ke sini? Karena dia sudah disiapkan handuk dan teh hangat nih. Seperti mas-mas ini tahu kalau dia akan datang ke toko bukunya. Jadi pasti pemilik toko buku ini tahu sesuatu tentang apa yang dia alami. Lalu si Nona mulai menebak-nebak, dari organisasi manakah pemilik toko buku ini? Apakah dari Secret Tower? Atau dari Truth Society? Atau mungkin dia ini anggota dari Walpurgis Night? Dan jika dilihat dari aura yang dikeluarkan oleh pemilik toko buku ini, pasti dia bukan orang sembarangan. Itu pikirnya si Nona. Pokoknya penuh kecurigaan lah. Nah jadi kenapa si Nona berpikir seperti itu? Nah sekarang akan aku jelaskan sedikit ya tentang konsep plot manhwa ini. Jadi manhwa ini sedikit banyak mirip-mirip seperti Harry Potter lah. Jadi ada kalangan orang biasa yang gak punya kekuatan apa-apa. Lalu ada juga kalangan yang disebut extraordinary, atau orang-orang yang punya kekuatan seperti mutan, penyihir, elf, dan lainnya. Tapi orang-orang ini tidak diketahui oleh orang biasa. Jadi di balik layar lah, seperti plotnya Harry Potter, yang orang biasa nggak tahu kalau ada penyihir gitu ya. Jadi ada banyak organisasi yang tidak diketahui orang biasa, misalnya organisasi mutan atau organisasi penyihir. Namun mereka semua tidak muncul ke permukaan. Nah jadi bagaimana mereka ini tidak muncul ke permukaan? Nah semua itu berkat dua organisasi yang disebut oleh si Nona tadi, yaitu Secret Tower dan Truth Society. Ya singkatnya, dua organisasi ini seperti polisi yang menjembatani kedua dunia dan menjaga supaya orang-orang yang punya kekuatan ini tidak mengganggu kehidupan orang biasa gitu ya. Tugasnya si Secret Tower dan Truth Society. Detail lengkapnya nanti pelan-pelan lah. Nah itulah kenapa si Nona sempat curiga. Apakah pemilik toko buku ini adalah anggota dari salah satu organisasi tersebut? Karena dengan semua pelayanan ini, si Nona mengira bahwa Linji memang sengaja menunggu kedatangannya, sehingga mungkin Linji tahu sesuatu tentang situasi yang si Nona hadapi saat itu. Lalu kembali lagi ke toko buku. Di sini si Nona sempat memastikan kepada Linji, apakah Linji memang menunggunya datang? Nah Linji kemudian menjawab, ya memang benar. Takdir memang tidak bisa diprediksi, katanya. Kelihatannya Nona ini sedang dalam masalah. Apakah Nona ini punya masalah dengan orang lain? Gitu tanyanya si Linji. Sebenarnya Linji ini cuma menebak-nebak aja ya. Dari penampilan si Nona yang berantakan tadi, kayaknya punya masalah nih mbak-mbak ini. Jadi ini kesempatan Linji untuk menenangkan dia, membuat dia nyaman, supaya nanti dia beli buku di tokonya. Intinya balik lagi lah, itu semua cuma strategi marketingnya si Linji. Namun perkataan Linji yang cuma nebak-nebak ini justru malah membuat si Nona menjadi terkejut. Bagaimana bisa mas-mas ini tahu kalau dia punya masalah? Nah sampai sini, apa sih sebenarnya masalah si Nona ini? Jadi sebenarnya, Nona ini adalah anggota dari organisasi yang bernama White Wolf. Nah White Wolf ini adalah organisasi yang berisi para mutan. Jadi si Nona ini juga seorang mutan, atau disebutnya itu hunter. Lalu White Wolf ini sedang berencana membuat item yang bernama Egg of Magic Mirror, atau kita panggil saja Magic Mirror kali ya, biar singkat. Yang fungsinya Magic Mirror ini bisa memanggil monster yang punya kekuatan besar. Jadi singkat cerita, banyak anggota yang dibunuh dalam proses pembuatan Magic Mirror ini, termasuk juga si Nona ini, yang di awal tadi ditunjukkan sedang dikejar oleh beberapa orang. Sehingga kaburlah si Nona dan akhirnya bersembunyi di tokonya si Linji.
Nah, Linji ini bukan orang dalam nih, bukan anggota dari White Wolf. Jadi yang dipikirkan si Nona saat itu, bagaimana mas-mas ini tahu kalau dia sedang dikhianati, padahal pengkhianatannya baru saja terjadi. Bahkan masih kejar-kejaran nih. Kok pemilik toko buku ini sudah tahu? Jadi si Nona di sini sedikit menduga-duga ya, apakah pemilik toko buku ini adalah orang yang merencanakan itu semua? Karena secara teori tidak mungkin dong kabar pengkhianatan White Wolf bisa langsung terdengar ke telinga orang luar dalam waktu singkat. Kecuali kalau orang tersebut memang sudah tahu dari awal gitu ya. Nah, itu pikirnya si Nona. Ini masih dalam hati ya, belum menjawab pertanyaan si Linji tadi. Jadi setelah itu, si Nona pun duduk dan mulai cerita ke Linji, yang sekaligus bertujuan untuk sedikit mengulik-ngulik sebenarnya pemilik toko buku ini ada di pihak mana. Nah, si Nona ini cerita kepada Linji kalau dia sudah dikhianati oleh seorang pria. Dan karena pengkhianatan tersebut, dia sudah kehilangan banyak hal. Nah, cuma hanya itu yang dikatakan si Nona. Dia tidak menjelaskan secara detail seperti tadi. Dia hanya bilang kepada Linji kalau dia sudah dikhianati oleh seorang pria. Nah, siapakah pria yang dimaksud si Nona ini? Nah, ini belum saatnya kita spill di sini ya. Alhasil, karena cerita si Nona ini nanggung, tidak lengkap gitu ya. Linji mengira mungkin masalah Nona ini adalah masalah asmara. Jadi si Nona sudah diselingkuhi oleh pacarnya dengan wanita lain, lalu si Nona ini menjadi patah hati. Itu kesimpulan si Linji. Jadi Linji pun kemudian memberikan nasihat kepada si Nona. Nasihatnya seperti ini. Kalau semua hal pasti ada hikmahnya, katanya. Mungkin hal ini terjadi untuk menunjukkan watak asli seseorang dan membuat si Nona ini sadar. Dan hal ini juga bisa dibuat pelajaran. Kemudian Linji juga menyarankan karena mereka sangat tidak manusiawi, tega menyakiti si Nona, maka mungkin mereka layak untuk dibalas. Jadi supaya fair gitu ya, mata dibalas mata. Itu nasihat dari Linji. Yang sebenarnya di sini Linji masih mengira kalau masalah yang dihadapi si Nona ini cuma perselingkuhan pacarnya. Namun si Nona ini menangkap perkataan Linji sebagai saran supaya tidak ragu-ragu untuk membalas dendam ke organisasi Hunter atau ke White Wolf lebih spesifiknya. Jadi keduanya ini sama-sama salah paham lah. Tapi karena Linji tadi menyarankan untuk fair, mata dibalas mata ya tadi katanya. Jadi si Nona juga mengira kalau dia harus sama kejamnya seperti mereka, para hunter atau para mutan tersebut. Namun di hati kecil si Nona, dia masih ada sedikit baiknya lah. Masih ada rasa kemanusiaannya, bukan seperti White Wolf yang bahkan tega membunuh temannya sendiri. Nah, maka dari itu, si Nona sempat berkata kepada Linji kalau dia masih belum siap untuk kehilangan kemanusiaannya. Nah, ini nanti ada juga hubungannya dengan sumber kekuatan milik para hunter, termasuk si Nona ini, yang akan dibahas setelah ini. Kita lanjut dulu. Jadi si Nona belum siap ya untuk kehilangan kemanusiaannya, katanya. Nah, Linji pun sebenarnya tidak paham apa maksudnya si Nona ini. Kehilangan kemanusiaannya itu apa? Jadi Linji sendiri juga merasa masalah si Nona ini kok agak aneh. Tapi Linji kayak bodo amat lah. Nggak perlu detail-detail, yang penting bukunya kejual ke Nona ini. Jadi dia memberikan saran seperlunya aja lah, supaya kepancing mau beli buku. Nah, akhirnya setelah permainan nasihat dan kata-kata ini tadi, Linji pun setelah itu memberikan si Nona sebuah buku berjudul Confession, atau kalau di komik judulnya Rousseau's Confession, yang berisi kisah asmara, lopi-lopi lah, patah hati dan lain-lain. Jadi Linji merasa buku tersebut cocok untuk bacaan si Nona yang sedang patah hati. Nah, ketika buku tersebut dilihat oleh si Nona, yang dia lihat adalah buku yang sepenuhnya berbeda dengan apa yang dilihat Linji. Buku itu berubah menjadi sebuah buku yang bernama Blood and Beast, dengan satu mata di tengah dan tentakel yang menjalar ke samping. Dan tidak pernah si Nona ini mendengar ada buku semacam ini seumur hidupnya. Tapi karena penasaran, dia akhirnya mencoba membaca buku tersebut. Jadi dalam buku itu, kalau di komik, cuma dijelaskan berisi likantropi, atau kekuatan yang terkandung di darah. Nah, kalau di novel dijelaskan di dalam buku itu berisi karakter-karakter kuno yang tidak bisa dipahami oleh si Nona. Tapi meskipun si Nona tidak bisa memahami karakter tersebut, dia tetap bisa merasakan buku itu berisi pengetahuan yang tabu atau pengetahuan yang keramat dan bisa dirasakan langsung efeknya oleh si Nona ini. Nah, ini balik lagi ya, aku jelasin dari mana sumber kekuatan para hunter. Jadi orang yang disebut hunter ini awalnya hanya manusia biasa. Tapi mereka kemudian disuntik dengan sebuah darah dari makhluk yang bernama Dream Beast. Jadi disuntik darah Dream Beast. Setelah itu mereka bisa mendapatkan kekuatan di atas manusia biasa. Namun kekuatan mereka ini bukan tanpa resiko ya. Jadi darah Dream Beast ini bisa membuat seorang hunter kehilangan kewarasannya jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan dari Dream Beast tersebut. Dan semakin tinggi level Dream Beast-nya, maka akan semakin susah untuk dikendalikan.
Nah, darah dari Dream Beast level rendah sampai menengah saja bisa membuat orang tersebut kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Lalu jika terus-terusan tidak bisa mengendalikan, orang tersebut bisa menjadi gila. Dan yang paling parah, tubuhnya ini bisa bermutasi menjadi Dream Beast. Dan sampai sini, orang itu sudah bisa dianggap mati karena tubuhnya sudah dikuasai oleh Dream Beast tersebut. Nah, balik lagi ke buku yang diberikan Linji tadi, yang berjudul Blood and Beast. Kata Shinona, buku itu berisi likantropi. Itu kalau di komik ya. Kalau di novel dijelaskan setelah melihat buku dari Linji, Shinona langsung sadar kalau buku itu berisi Beast Mutation yang bisa membuat seseorang bisa bebas bermutasi menjadi Dream Beast. Tapi buku itu bisa mencegah orang tersebut supaya tidak menjadi gila, tidak kehilangan kewarasannya ketika bermutasi. Atau ibaratnya bisa membuat seseorang memakai kekuatan Dream Beast secara penuh, tapi tidak ada efek sampingnya yang membuat kehilangan kesadaran tadi. Nah, biasanya belum sampai bermutasi pun bisa saja orang ini hilang kendali, apalagi kalau sudah bermutasi gitu ya. Hasil buku itu bisa dibilang adalah harta karun paling berharga lah bagi para hunter. Karena mimpi semua hunter pasti ingin bisa mengendalikan kekuatannya secara bebas. Dan jika dibuka ke publik, maka buku tersebut bisa saja mengacaukan dunia para hunter. Yang awalnya hunter lemah, tapi karena bisa mengendalikan kekuatan Dream Beast, dia bisa menjadi kuat dengan sangat cepat gitu ya. Nah, kembali lagi, tadi kan Linji mengatakan untuk membalas mereka dengan fire, mata dibalas mata, gitu kan. Nah, dari perkataan ini, Shinona mengira Linji memberikan buku tersebut supaya dia bisa mengacaukan organisasi para hunter, dan sekaligus membalaskan dendamnya kepada White Wolf. Jadi seperti dia ini diberikan sebuah misi oleh Linji untuk mengubah organisasi hunter. Sehingga semua hal tadi membuat Shinona ini sempat ketakutan dan merinding, membayangkan kekuatan Linji dan apa yang akan terjadi nantinya. Nah, Linji yang melihat Shinona seperti mau menangis, kemudian memberikan kata-kata penyemangat lah yang dia ambil dari buku tersebut. Karena di sisinya Linji, buku itu hanyalah buku asmara biasa. Jadi dia mengambil beberapa kata dari buku tersebut. Contohnya seperti semua orang pasti punya keinginan terpendam, hadapilah hari esok, gitulah pokoknya. Yang niatnya supaya Nona ini tidak terjebak masa lalu bersama pacarnya dan menyongsong hari esok yang lebih baik gitu ya. Shinona pun kemudian berterima kasih kepada Linji atas bimbingannya dan semangatnya, lalu mengisi formulir peminjaman buku tadi atas nama Ji Siksu. Jadi sampai sini kita tahu Nona ini bernama Ji Siksu. Dan Linji rupanya kenal dengan seseorang yang punya marga Ji, yaitu seorang pengusaha dan miliarder ternama yang bernama Ji Bonong. Jadi mungkin Ji Siksu ini adalah putri dari Ji Bonong atau si miliarder ini. Sehingga Linji harus nih wajib membuat hubungan baik dengan Ji Siksu ini demi bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Karena Ji Siksu ini orang kaya. Jadi intinya balik lagi, pikiran si Linji ini cuma bisnis doang. Setelah itu Linji menjelaskan durasi pinjam bukunya adalah 1 bulan. Kalau mau diperpanjang bisa, tapi maksimal hanya 1 minggu saja. Nah, namun Shinona ini salah paham lagi, mengira durasi 1 bulan itu adalah durasi misi yang akan dia kerjakan nanti untuk merubah organisasi hunter dalam 1 bulan gitu ya. Jadi salah paham lagi lah. Tapi terlepas dari itu, Linji kemudian meminjamkan sebuah payung kepada Siksu. Lalu Siksu sempat bertanya juga, bolehkah dia kenal lebih dekat dengan masnya atau Linji ini? Linji pun menjawab dengan sopan, nama saya Linji. Saya hanyalah pemilik toko buku biasa yang baik dan rajin menabung gitu. Nah, mendengar jawaban itu, Siksu hanya menganggap mungkin Linji ini tidak mau membocorkan identitas dia yang sebenarnya. Tidak mungkin dong orang sekuat itu cuma pemilik toko buku biasa gitu ya. Tapi ya sudahlah, Siksu kemudian pergi pulang. Dan di saat yang sama, Linji juga merasa puas karena berhasil menjual 1 bukunya dan juga tidak lupa membantu orang lain yang sedang patah hati. Kemudian belum berselang lama dan belum terlalu jauh juga dari toko buku, Ji Siksu ini di perjalanan sempat berpapasan dengan seorang pria bertopeng yang juga membawa buku dan terlihat menuju ke arah toko bukunya Linji. Nah, hal yang menarik adalah sejak Siksu melihat pria ini, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan sama sekali, hanya karena aura yang dikeluarkan oleh si pria. Lalu ketika pria itu menyadari ada seorang wanita yang membawa buku yang dia kenal, jadi pria ini tahu tentang buku yang dibawa Siksu. Dia sempat berhenti sebentar, lalu berkata, rupanya buku itu ya, beruntung sekali kau, gitu katanya si pria. Kemudian pria itu melanjutkan jalannya lagi sampai masuklah dia ke toko bukunya si Linji. Nah, sampai sini akhirnya tubuh Siksu bisa kembali digerakkan. Nah, siapakah pria ini? Jadi setelah masuk ke toko bukunya Linji, Linji menyapa pria itu dengan nama Pak Tua Wilde. Dan mereka berdua terlihat sudah cukup akrab.
Nah, Pak Wilde ini rupanya datang untuk mengembalikan buku yang sempat dia pinjam sebelumnya, karena dia tidak bisa memahami isi dari buku tersebut. Jadi dia mau meminjam buku yang lain yang bisa dia mengerti. Nah, Linji pun menjawab, kan sudah kubilang, orang tua sepertimu sebaiknya tidak membaca buku seperti itu, yang membingungkan. Karena memang pengetahuan dari buku itu sangat tinggi, karena yang buat buku itu adalah seorang raksasa. Lalu kata Pak Wilde ini, oh pantas ternyata dibuat oleh raksasa. Nah, aku breakdown sedikit ya tentang obrolan mereka ini. Karena genre manhwa ini adalah salah paham, jadi ketika Linji mengatakan buku itu dibuat oleh raksasa, atau giant bahasa Inggrisnya ya, mungkin yang dia maksud adalah orang yang buat buku itu punya postur tubuh yang sangat besar, mirip-mirip sama giant temannya Nobita. Kan tubuhnya besar, jadi dipanggil giant, yang artinya besar. Jadi pembuat buku itu adalah orang biasa sebenarnya, cuma posturnya memang sangat besar. Nah, maka dari itu Linji menyebutnya giant atau besar. Tapi kalau di Nuojin, di dunia baru ini, makhluk giant atau raksasa, makhluk raksasanya ini memang benar-benar ada dan menjadi salah satu ras paling kuat di dunia tersebut. Jadi Pak Tua Wilde menganggap bahwa yang buat buku itu memang benar-benar seorang raksasa. Nah, itu sedikit spoiler ya. Ini harus aku jelaskan karena di komik memang disebutkan, tapi tidak detail. Nah, nanti raksasa ini bakal ada hubungannya dengan Pak Tua Wilde, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Lalu kembali lagi ke Shiksu, yang dia ini sempat mendengar percakapan mereka dari luar, dan terdengar mereka ini sangat akrab dan sudah lama kenal sepertinya. Lalu Shiksu ini juga sangat ketakutan sejak tadi berpapasan dengan Wilde, karena Shiksu ini sebenarnya tahu siapakah identitas si Wilde ini. Jadi si Wilde atau nama lengkapnya Frank Wilde ini adalah seorang penyihir hitam atau black mage yang ada di tingkat destruktif. Nah, orang yang punya kekuatan di tingkat destruktif ini sangat sedikit, cuma kurang dari 10 di kota Nuojin, jadi sangat langka. Lalu seberapa kuatkah tingkat destruktif ini? Nah, jadi di kalangan makhluk extraordinary, tingkat kekuatannya dibagi menjadi 4. Yang paling rendah ada abnormal, di atasnya ada pandemonium, lalu ada destruktif, dan yang paling tinggi adalah supreme. Nah, supreme ini sebutan lainnya kalau di novel adalah dewa atau god. Jadi ada syarat tertentu lah untuk orang bisa di tingkat supreme atau tingkat god. Sedangkan Jishiksu ada di sekitaran antara abnormal dan pandemonium kalau nggak salah ya. Jadi tingkatnya sangat jauh dari si Wilde. Lalu karena Wilde ini adalah seorang penyihir hitam, maka dia juga termasuk orang yang kejam, tidak ragu untuk membunuh dan menyebabkan kekacauan di Nuojin. Nah, maka dari itu si Secret Tower atau organisasi yang seperti polisi tadi ya, mereka memasang bounty untuk si Wilde. Jadi kalau ada yang bisa menangkap Wilde akan dapat hadiah gitu ya. Nah, puncaknya Wilde ini pernah bertarung habis-habisan dengan salah satu Radiant Knight atau satria terkuat dari Secret Tower yang bernama Joseph. Jadi Joseph ini juga ada di tingkat destruktif dan pertarungan mereka ini menghancurkan wilayah seluas 10 km katanya. Namun meskipun si Secret Tower ini sudah menurunkan kesatria terkuat mereka, Wilde ini tetap tidak bisa ditangkap. Dia berhasil kabur dengan luka parah dan kabarnya sampai saat ini dia masih bersembunyi untuk memulihkan luka-lukanya. Nah, kisah ini sudah sangat terkenal lah di kalangan makhluk extraordinary, sehingga Jishiksu sangat ketakutan tentunya ketika dia berpapasan dengan Wilde tadi. Ibarat kata Wilde ini seperti legenda hidup lah. Namun menariknya, pemilik toko buku yang baru saja dia temui rupanya bisa ngobrol dengan santai dengan orang sekuat itu. Jadi Shiksu merasa Linji ini mungkin bukan orang sembarangan juga. Dia mungkin seorang black mage atau penyihir hitam juga yang ada di tingkat destruktif juga, atau mungkin lebih kuat. Dan Shiksu masih tidak percaya. Tadi dia sempat berbincang-bincang dengan orang seperti itu. Jadi sangat shock lah. Hari ini adalah hari yang paling tidak terduga bagi si Jishiksu ini. Oke, kita sudahi part satunya sampai sini dulu guys. Memang jadi agak panjang ya penjelasannya. Tapi sepertinya memang perlu dijelaskan seperti ini dari awal-awal supaya tidak membingungkan ke depannya. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan, karena part ini cukup rumit menurutku ya. Dan buat kalian yang mau support aku bisa melalui link yang ada di deskripsi. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.